Jadi LASIK presbyon itu adalah LASIK untuk mereka yang sudah mempunyai kebutuhan kacamata baca atau kacamata plus untuk rabun dekat. Bedanya dengan LASIK biasa, kalau LASIK biasa itu full hanya untuk melihat jauh atau rabun jauh. LASIK presbyon di Rumah Sakit Mata Undaan menggunakan teknologi yang paling baru, di mana laser treatmentnya itu sangat cepat. Saya Dr. Dini Dharma Widyarini, spesialis mata konsultan, kornea, lasik, dan katarak di Rumah Sakit Mata Undaan, Surabaya. Jadi LASIK presbyon itu adalah LASIK untuk mereka yang sudah mempunyai kebutuhan kacamata baca atau kacamata plus untuk rabun dekat. Bedanya dengan LASIK biasa, kalau LASIK biasa itu full hanya untuk melihat jauh atau rabun jauh. LASIK presbyon di Rumah Sakit Mata Undaan menggunakan teknologi yang paling baru, di mana laser treatmentnya itu sangat cepat. Untuk pembuatan flapnya pada LASIK presbyon di Rumah Sakit Mata Undaan, lama lasernya hanya 5-7 detik. Dan untuk pembuatan flap ini menggunakan VisuMax generasi yang terbaru, yaitu VisuMax 800. Kemudian untuk laser kedua, untuk menghabiskan minus, silinder, maupun plus untuk baca dekatnya itu menggunakan mesin MEL 90, di mana MEL 90 ini dari Zeiss yang generasi terbaru dengan treatment time yang sangat cepat menggunakan frekuensi 500 Hz. Untuk LASIK presbyon ini kita akan dilakukan prelasik, di mana prelasik akan ditentukan mana mata kita yang dominan, mana yang tidak dominan. Mata yang dominan akan dimanfaatkan untuk melihat jauh. Sedangkan untuk mata yang tidak dominan akan dimanfaatkan untuk melihat dekat. Untuk ini saya sudah dilasik, kedua mata harus bekerja bersama, harus berkoordinasi bersama, sehingga akan mendapatkan range melihat yang continuous mulai dari jarak dekat 40 cm sampai jarak jauh. Kelebihan dari laser presbyon ini, ada area yang kita sebut laser blended vision, area intermediate atau area tengah 60-80 cm-nya itu akan lebih jelas. Ini yang membedakan dengan LASIK monovision. Kalau LASIK monovision, kedua mata memang dibedakan, tetapi akan kehilangan area intermediate tengahnya. Kalau ada area tengah yang bisa dilihat, atau keunggulan dari laser blended vision ini dalam sehari-hari, misalnya saat kita sedang berkendara mobil, kita tidak kehilangan penglihatan dashboard. Atau untuk orang-orang yang aktif bekerja di komputer atau laptop, nah itu jarak menengahnya bisa didapat dengan laser presbyon ini. Juga ibu-ibu yang biasanya memasak, nah itu penglihatannya secara continuous tercover. Jadi LASIK presbyon itu sangat sesuai untuk mereka di rentang usia 40 sampai 65 tahun, di mana kondisi mata belum ditemukan katarak dan kondisi retina semuanya normal saat dilakukan prelasik. Mengapa direkomendasikan untuk yang berusia di atas 40 tahun? Karena pada teorinya setelah kita usia 40 tahun itu kita akan mengalami presbiopia atau rabun dekat, kesulitan membaca dekat. Jadi sangat cocok kalau presbyon pada mereka yang usianya di atas 40 tahun. Pada orang-orang di usia emas, yaitu usia 40 sampai 50-an, itu adalah usia produktif. Jadi kadang-kadang penggunaan kacamata baca itu akan sangat merepotkan. Dengan bebas kacamata, baik baca sampai jauh, pastinya akan membuat aktivitasnya lebih nyaman. Proses LASIK presbyon sama dengan femtolasik yang biasa. Prosedurnya sangat cepat, hanya butuh waktu total sekitar 10-15 menit untuk dua mata. Di mana pada LASIK presbyon di RS Mata Undaan ini untuk bikin flap lasernya hanya 5-7 detik,
untuk menghabiskan koreksi kacamatanya itu berkisar antara 10 sampai 15 detik saja. Femtolasik itu kita akan membuat flap di depan kornea. Kornea paling luar itu bisa dibikin flap, bisa dibuka sedikit gini, sangat tipis, itu membuatnya dengan laser. Kemudian yang di laser bagian yang mana? Yang di bawah flapnya itu. Jadi kornea bagian tengah atau bagian dalam di laser untuk menghabiskan koreksi kacamatanya sekitar 10 detik, lalu flap ditutup kembali, selesai. Sebelum lasik presbyon, kita harus dilakukan prelasik. Di mana prelasik ini bedanya dengan prelasik pada lasik biasa, itu ada tambahan namanya simulasi presbyon. Simulasi presbyon itu untuk menentukan apakah kita nanti sesudah di lasik presbyon ini nyaman atau enggak. Bagaimana caranya? Kita akan dites dengan perbedaan mata dominan non-dominan ini dengan target yang berbeda, merasa nyaman atau tidak. Kalau pasien nyaman, artinya sesudah di lasik presbyon, dia akan bisa beradaptasi dengan baik. Lalu bagaimana yang nggak bisa enak dengan simulasi presbyon? Ya kita tidak boleh melanjutkan lasik presbyon, harus memenuhi syarat dari pemeriksaan prelasiknya. Setelah tindakan presbyon, memang kita masih ada resiko untuk mengalami katarak. Kenapa? Karena katarak itu adalah proses degenerasi, proses usia, di mana semua orang akan melalui proses degenerasi atau proses penuaan. Lasik presbyon masih tetap bermanfaat pada saat misalnya nanti kita menjadi katarak, ya. Dan keuntungannya adalah saat kita katarak dan kita sebelumnya sudah lasik presbyon, kita cukup menggunakan lensa tanam monofokal, yaitu lensa tanam standar yang adaptasinya paling aman dan paling mudah. Kenapa bisa gitu? Karena untuk mengcover baca dekatnya itu sudah di-cover oleh lasik presbyonnya. Jadi untuk lensa multifokal sudah bisa digantikan oleh lasik presbyonnya ini. Jadi jangan khawatir, jangan takut kalau ada katarak, tetap bisa ditolong walaupun sebelumnya sudah melakukan lasik. Pada pasien-pasien yang pasca operasi katarak, itu beberapa memang memerlukan prosedur LASIK atau laser vision correction. Misalnya sudah dipasang lensa multifokal, tapi ternyata masih ada sisa minus atau sisa silinder, dan itu membuat pasien nggak nyaman. Itu masih bisa kita sempurnakan dengan LASIK. Atau pada pasien di mana sudah operasi katarak, terus dia pakai lensa standar atau lensa monofokal, bacanya masih harus pakai kacamata baca, selama retinanya normal, dia dilakukan simulasi presbyon merasa nyaman. Kalau dia ingin bebas kacamata, kita masih bisa sempurnakan lagi dengan lasik presbyon ini. Sesudah prosedur lasik presbyon, itu sesaat sesudahnya memang mungkin penglihatan masih ngeblur seperti melihat di balik akuarium atau sedikit berkabut. Tapi setelah diberikan obat, dibawa pulang sampai rumah, kemudian besok pagi penglihatan akan jernih dan bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk presbyon ini, pemulihannya yang harus diperhatikan itu adalah proses adaptasinya, di mana proses adaptasi ini butuh waktu lebih lama dibandingkan lasik biasa. Untuk rata-rata lasik presbyon biasanya butuh waktu 1 minggu sampai 1 bulan untuk adaptasi kenyamanan melihat. Akan tetapi beberapa orang bahkan memerlukan waktu yang lebih lama. Kita harus menunggu setidaknya 3 bulan sampai 6 bulan pada orang-orang yang lebih sensitif atau sulit beradaptasi. Saat ini di luar negeri, teknologi bebas kacamata itu sudah sangat luas, sudah sangat lengkap. Di antaranya untuk bebas kacamata yaitu dengan laser vision correction atau LASIK. Bahkan untuk saat ini teknologi yang terbaru yaitu bebas kacamata plus atau pasien-pasien hipermetropia itu sudah bisa dilakukan SMILE
dan itu harus yang Smile Pro, di mana Smile Pro Hypermetropia atau Hyperopia itu sudah ada di Rumah Sakit Mata Undaan. Untuk bebas kacamata baca sudah ada LASIK Presbyon. Dan sekarang untuk yang tidak bisa LASIK atau tidak melakukan prosedur LASIK tapi ingin bebas kacamata, itu ada pilihan lain yaitu phakic lens, di mana salah satu brand dari phakic lens ada EVO ICL. Untuk prosedur bebas kacamata dengan refractive lens exchange atau orang-orang yang habis operasi katarak itu bisa menggunakan lensa multifokal, yaitu lensa yang bisa berfungsi untuk membaca mulai jarak dekat sampai jarak jauh. Dan untuk anak-anak yang belum memenuhi syarat untuk dilakukan operasi LASIK maupun dan lain-lain, itu bisa bebas kacamata dengan ortho-K, yaitu lensa kontak khusus. Nah, untuk semua servis bebas kacamata ini di Rumah Sakit Mata Undaan semuanya sudah tersedia. Oke, untuk kancah sehat, Bapak Ibu sekalian yang usianya sudah di atas 40 tahun, jangan takut bebas kacamata karena sekarang sudah ada undaan LASIK Presbyon di Rumah Sakit Mata Undaan.